Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Hadi Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Tefu Ireng Jombang. Yang saya hormati Dr. Jasminto MPDI selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Yang saya hormati Dr. Haji Hanifuddin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan media berbasis multimedia. Yang pertama kita ke definisinya. Jadi media berbasis multimedia itu media yang menggunakan teknologi yang memadukan berbagai media. Namanya kan multimedia. Jadi medianya banyak. Yang pertama yaitu presentasi interaktif. Presentasi interaktif itu di sini bisa kita lihat. Nah, presentasi interaktif itu menggabungkan jenis-jenis media seperti teks, gambar, suara, animasi, dan video menjadi satu. Nah, jadi presentasi interaktif itu gabungan dari jenis-jenis media. Nah, dia memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya itu kemampuan mengintegrasikan berbagai jenis media menjadi satu tampilan yang mudah dipahami. Jadi karena ada gambarnya, ada suaranya, ada teksnya, jadi itu bakal mudah dipahami oleh siswa. Terus siswa menjadi aktif terlibat dan meningkatkan motivasi dan juga minat belajar siswa karena mereka tertarik. Jadi mereka bisa bersemangat dalam belajar. Nah, karena ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, di sini kekurangannya itu ada dua. Yang pertama, perhatian siswa teralih dari materi. Mungkin kalau misalkan video pembelajarannya itu ada konten lain selain materinya, itu bisa jadi mereka malah salah fokus ke sana. Bukan fokus ke materi, tapi malah ke media yang lain yang harusnya mendukung tapi menjadi fokus utama mereka karena fokusnya teralihkan. Terus membutuhkan keterampilan juga pengalaman. Kalau misalkan kita nggak punya keterampilan, kita nggak punya pengalaman, mungkin itu bakal susah banget buat kita untuk membuat presentasi yang interaktif. Nah, terus kita masuk ke jenis kedua, yaitu video pembelajaran. Video pembelajaran itu berisi materi yang disajikan bentuk audio visual. Contohnya ada DVD, VCD, dan streaming online. Cuman di zaman sekarang kayaknya kebanyakan yang dipakai streaming online ya. Jadi mungkin guru membuatkan video YouTube yang bisa diakses kapanpun, dimanapun mereka mau. Jadi misalkan mereka kayak kurang paham waktu dijelaskan di kelas, dia bisa memutar kembali video yang sudah diberikan oleh gurunya. Jadi misalkan dia dijelaskan bagaimana tentang puasa, niatnya dan lain sebagainya. Mungkin di kelas dia setengah ngantuk atau bagaimana, dia kurang paham. Akhirnya dia bisa mengakses kembali video itu. Nah, itu berarti masuk ke dalam kelebihannya. Kelebihannya di sini ada 3, yaitu yang pertama, kemampuan memvisualisasikan dengan jelas dan juga menarik. Yang kedua, bisa menarik perhatian siswa. Pasti, karena ada gambar, ada suara, dan juga ada teks. Dan juga tadi, bisa menyesuaikan kebutuhan siswa. Yang terakhir, yaitu kelemahannya. Yaitu pasti perlu biaya dan juga sumber daya yang cukup dan juga canggih. Biayanya juga nggak mungkin murah, karena dia kan membutuhkan alat elektronik seperti kamera, HP, dan sebagainya. Nah, saran di sini ada saran juga. Jadi sarannya itu menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan karakteristiknya. Terus yang ketiga ada animasi 2D atau 3D atau biasanya animasi 2D dan juga 3D. Dia memiliki kelebihan di mana visualnya itu pasti menarik dan juga bisa diulang-ulang atau di stop sesuka hati ya. Kayak misalkan praktek sholat, dia bisa nonton sambil praktek. Ketika dia praktek, videonya bisa di stop dulu karena dia mau praktek kayak gitu. Nah, terus yang terakhir ada simulasi virtual.
Stimulasi virtual itu sama, memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya yaitu meningkatkan pemahaman dan juga pengalaman pembelajaran yang realistis. Yang pertama, yang kedua itu meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, meningkatkan minat terhadap materi. Kelemahannya lagi-lagi di masalah biaya dan juga waktu. Nah, karena biayanya juga butuh lumayan banyak dan juga butuh waktu lama dan juga usaha ekstra dalam perawatannya. Kalau simulasi virtual itu tahu nggak sih yang kamera VR virtual yang gini tuh loh, itu kan juga nggak murah. Jadi kalau misalnya pakai itu ya pasti biayanya lebih mahal dan juga upaya maintenance agar media itu bisa digunakan terus itu juga susah. Biayanya juga pasti banyak dalam perawatannya. Jadi kebanyakan dari media pengembangan media berbasis multimedia itu kelemahannya kebanyakan di biaya dan juga usaha dalam merawatnya agar bisa dipakai kembali. Jadi semua media multimedia itu bagus. Cuman kita harus pintar-pintar di mana kita menyesuaikan dengan kebutuhan siswa juga. Jadi kita nggak bisa asal pakai ini, pakai itu, tapi kita harus melihat siswa kita itu media yang cocok digunakan apa. Yang cocok pakai video pembelajaran, atau cocok menggunakan simulasi, atau cocok menggunakan animasi. Kita kan nggak tahu kita yang mana yang cocok kalau kita tidak mengamati mana sih yang dibutuhkan siswa. Jadi kita harus tetap melihat atau mengamati kira-kira media bagaimana yang cocok dan sesuai dan memenuhi karakteristik siswanya. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.